Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnain dengan NIM 2501010076 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat tugas tentang multisim, tentang rangkaian menggunakan resistor. Di video ini saya akan membuat rangkaian resistor seri, di mana kita akan mengambil resistor di sini. Sebelum memulai rangkaian, saya akan menjelaskan apa itu resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang memiliki fungsi sebagai penghambat arus atau membatasi arus listrik agar tidak merusak komponen. Dan fungsi lainnya sebagai untuk menurunkan tegangan, membagi tegangan, mengatur sinyal, dan sebagai beban untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Dan resistor memiliki jenis-jenis, yaitu resistor tetap, resistor verbal, dan resistor khusus. Dan pada resistor yang kita gunakan 150 ohm ini memiliki warna. Pada rangkaian seri ini kita menggunakan resistor 150 ohm, yang berarti kita menggunakan resistor berwarna coklat, hijau, coklat, dan emas. Dan resistor ini memiliki plus minus 5% toleransi. Dan selanjutnya adalah multisim. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang multisim. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang multimeter. Multimeter adalah alat yang bertujuan untuk mengukur listrik, mengukur tegangan, mengukur arus, dan mengukur hambatan, serta untuk menguji komponen elektronik dan setelah memahami fungsi dari alat tersebut, kita akan membahas rangkaian yang kita gunakan. Dan saya akan sedikit menjelaskan apa itu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dimana komponen disusun berurutan dalam satu jalur aliran. Arus tersebut tidak bercabang. Dan ciri-ciri rangkaian seri harusnya sama, tegangannya terbagi, hambatan total adalah jumlah semua resistor. Jadi jumlah semua resistor adalah jumlah hambatannya. Dan jika satu komponen terputus, maka seluruh rangkaian tidak bekerja, dan kita bisa mengukur masing-masing hambatan. Cara mengukur masing-masing hambatan adalah dengan menghitung R1 150 ohm ditambah R2 150 ohm dan R3 150 ohm. Maka R total yang kita dapatkan adalah 450 ohm. Rumus R total adalah R1 tambah R2 tambah R3. Dan pada pengukuran kombinasi bisa terjadi kesalahan dengan plus minus 5%. Dan nilai hambatannya adalah 450 ohm. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana semua komponen disusun secara bercabang, dan rangkaian paralel tegangan pada setiap komponen adalah sama, dan arus total yang masuk ke rangkaian akan terbagi ke setiap cabang. Kita di sini akan membuat rangkaian paralel dengan hambatan 150 ohm. Dan di sini kita akan seperti tadi menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan dan arus.
Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit ciri-ciri utama rangkaian paralel adalah semua komponen terhubung. Kedua titik yang sama sehingga memiliki perbedaan potensial tegangan yang sama. Karakteristik rangkaian paralel tegangan sama. Tegangan di setiap komponen dalam rangkaian paralel adalah sama dengan tegangan sumber. Arus terbagi. Arus total yang masuk ke rangkaian paralel akan terbagi ke setiap cabang. Besarnya arus yang mengalir di setiap cabang tergantung pada resistansi hambatan. Cabang tersebut dengan jelas lebih rendah akan memiliki arus yang lebih besar dan sebaliknya. Sedangkan resistansi total lebih kecil. Resistansi total atau resistansi pengganti dari rangkaian paralel selalu lebih kecil dari resistansi terkecil dalam rangkaian tersebut. Ini karena setiap jalur paralel tambahan memberikan jalur tambahan bagi arus untuk mengalir sehingga mengurangi hambatan total terhadap aliran arus. Jika salah satu cabang terputus, rangkaian paralel terputus misalnya karena komponen rusak atau kabel putus, cabang-cabang lain tetap berfungsi seperti biasa. Ini adalah salah satu keuntungan utama rangkaian paralel. Dibandingkan rangkaian di mana jika satu komponen terputus, maka seluruh rangkaian akan berhenti berfungsi. Rumus hambatan di rangkaian paralel hampir sama dengan rumus rangkaian seri, yaitu R total. Hambatannya itu R total, 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Arus total dalam rangkaian paralel. Arus total akan mengalir dalam rangkaian paralel adalah jumlah dari arus yang mengalir melalui setiap resistor. Jadi resistor pertama itu 150 ohm, resistor kedua 150 ohm, dan resistor ketiga 150 ohm. Maka R totalnya adalah 3 dibagi 150, yaitu R total 150 dibagi 3. Jadi dan kita akan menghitung nilai hambatan pada rangkaian tersebut, yaitu 150 untuk resistor 1, 150 untuk resistor 2, dan 150 untuk resistor 3. Rumusnya adalah 1 per R total, yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, yang artinya 1 per 150 ditambah 1 per 150 tambah 1 per 150, yang artinya 3 per 150. 3 per 150 dibagi 3, jadi R totalnya adalah 50 ohm. Dan masing-masing hambatan adalah 50 ohm. Dan selanjutnya kita akan membuat rangkaian dioda sebagai penyearah gelombang. Tujuannya itu untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus DC. Kita akan memanfaatkan sifat dioda untuk mengalirkan arus ke satu arah. Tentu saja alat yang kita butuhkan pertama adalah dioda. Setelah dioda adalah resistor. Kita menggunakan resistor dengan hambatan 50 ohm. Kita menggunakan resistor 50 ohm. Dan kita menggunakan AC power. AC power dengan tegangan 220 volt dan frekuensinya yaitu 50. Dan kita membutuhkan ground. Baik, sebelum merangkai, saya akan menjelaskan sedikit apa fungsi dari dioda, AC power, dan ground. Yaitu, fungsi dari dioda adalah berfungsi seperti saklar satu arah yang mengizinkan arus listrik mengalir dalam satu arah. Dioda memiliki dua terminal, anoda dan katoda. Arah maju ketika tegangan diberikan dari anoda ke katoda dengan arah yang benar. Arus dapat mengalir melalui dioda dengan mudah. Sedangkan arus mundur sebaliknya jika tegangan diberikan pada arah sebaliknya dari katoda ke anoda, dia akan menghambat aliran listrik. Fungsinya sebagai penyearah dan mengubah arus AC menjadi DC. Dan sebagai swimming arus berfungsi sebagai saklar otomatis. Dan ground
berfungsi sebagai pengaman yang bertujuan sebagai jalur alternatif bagi arus listrik yang mengalami gangguan. Dan AC power. AC power ini adalah arus listrik bolak-balik. Dan kita akan mengubahnya menjadi arus searah dengan menggunakan dioda. Dan saya akan merangkai. Dan seperti biasa, untuk mengukur tegangan kita membutuhkan multimeter. Ini sebelum melewati dioda yaitu 176,48 volt. Dan setelah melewati dioda yaitu 8,82 mV. Dan kita akan mengukur frekuensi dengan osiloskop. Nah, di sini saya akan mencari gelombang dari osiloskop. Dan untuk rumus arus tegangan pada rangkaian dioda sebagai penyarah gelombang yaitu P per MS kali akar 2. Itu saya contohkan, ini sebelum melewati dioda 176. 176 kali akar 2, yang artinya 13,26. Nilai tegangan yaitu sekitar 248,99 volt. Ini adalah gelombang pertama sebelum melewati dioda dan gelombang kedua setelah melewati dioda. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian resistor sebagai saklar, yaitu berfungsi untuk mengontrol aliran arus listrik melalui dioda dua kondisi situasi on dan off, di mana tegangan arus dan basis menentukan kondisi ini. Alat yang kita butuhkan adalah transistor. Di sini kita menggunakan transistor. Kita akan menggunakan multimeter untuk mengukur. Bisa.
Serius lah. Nah, loh. Nah, dan kita akan mengetes rangkaian ini, yaitu saat saklar dibuka dan ditutup. Saat saklar dibuka yaitu minus 20.055 mV, dan saat saklar dibuka yaitu minus 5 volt. Dan saya akan menjelaskan sedikit, transistor berfungsi sebagai saklar atau penguat sinyal listrik. Suatu mengontrol aliran arus, dan switch digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian dari periode. Saat rangkaian tutup itu sekitar minus 20,54 volt. Sekian dari saya, maaf atas kesilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.